Pemirsa, selalu ada hikmah. Kita balik lagi dengan guru kita Ustadz Fadlan. Tadi kita sudah lihat di agak akhir ya, terkait sekarang sudah jadi pesantren ya. Sudah terdidik anak-anak Papua ini jadi orang hebat, luar biasa. Jadi imam, jadi khotib. Nah, tapi kan pasti perjuangannya nggak mudah. Dari info yang kau dapat, sampai ada yang pernah beliau ini kakinya kena tombak, kena panah, sempat ngalamin di penjara. Tapi juga sempat berprestasi, alhamdulillah atas izin Allah, mengislamkan ribuan orang. Kita bakal tanya kisahnya ya. Ustaz, perjuangannya gimana Ustaz dari awal untuk mau ngajak mereka ngaji, datang ke pedalaman, dan orang juga mungkin ini ajaran apa lagi ini. Gimana tantangannya Ustaz dari awal? Dan mulai dari kapan waktu itu? Oke, yang pertama dipahami oleh semua orang-orang beriman di dunia ini bahwa dia itu vitaminnya adalah menghadapi tantangan. Justru vitaminnya adalah ngadepin tantangan ya Ustaz. Masya Allah. Karena tugas kita itu adalah PNS. PNS. Singkatannya apa Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menjadi pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka melakukan apa saja untuk mendatangkan hidayah bagi sekelompok masyarakat atau individu, itu adalah tugas kita. Tidak boleh berpikir tentang berapa yang dibayar di pedalaman itu. Masya Allah. Sampai kena panahnya waktu itu atau kena tombaknya, karena lagi ngapain saat sampai akhirnya ditombak? Rata-rata dari wilayah-wilayah itu karena mereka belum mengenal. Bagi saya, ya Nabi saja mengalami tantangan seperti itu, apalagi kita. Maka saya menikmati itu, menjadi enjoy, termasuk saya mengucapkan terima kasih kepada yang memasukkan saya ke penjara. Wow, ya Allah. Karena, di penjaranya karena apa, Ustaz? Sama, karena dakwah juga. Dia tidak suka Ustaz berdakwah di situ, akhirnya dibuat fitnah, dan akhirnya dijebloskan. Ditahan. Berapa lama Ustaz waktu itu? Pertama 3 bulan, yang kedua 6 bulan, dan yang ketiga lebih dari kali sekali, 9 Ustaz. bulan. Total 3 kali? 3 kali. Dengan orang yang sama? Atau orang yang sama. Ya Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Pertama karena kalau saya di luar, saya mungkin tidak nyaman baca Quran tapi tidak teratur. Tapi kalau saya di ruangan 3x4, 3 bulan itu saya fokus hanya dengan Quran saja. Dengan Quran, dan di situ saya fokus berdialog dengan Allah kapan saja selama 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga. Dan saya menganggap ini menjadi sebuah peluang dan kesempatan untuk saya lebih kuat menanamkan diri oleh karena pekerjaan yang saya menyebut dakwah itu sendiri. Sudah ada berapa lulusan itu sekarang? Alumni sekarang sudah 8.000. 8.000? Semuanya Papua? Semuanya Papua. Dan sekarang itu setelah lulus kemana mereka? Dibebaskan nyebar kemana aja? Sekarang ini mereka ada yang jadi bidan. Bidan? Oh berarti ada yang perempuan juga ya? Perempuan. Ada bidan, ada perawat, ada guru, ada tentara, ada polisi, ada juga yang jadi ustadz atau ada yang jadi imam khatib itu. Dan nyebarnya terserah ya, tidak ditentukan harus di daerah ini, harus di mana, terserah mereka menyebar seluruh tanah itu sendiri, bahkan masih kurang. Kita ingin mencukupi sampai di setiap kampung itu harus sudah ada imam yang berdiri. Karena saya masih ada pekerjaan rumah bahwa kadang-kadang di bulan Ramadan itu satu imam bisa datang jadi imam di 3 tempat. Iya, berarti kan kekurangan ya. Kekurangan. Dan dia konsepnya yang saya dengar membaur dengan warga sekitar. Nah itu gimana berarti Ustaz? Apakah kan biasa kan pondok agak terpencil biar fokus belajar di situ. Kalau ini jadi sama tetangga gitu sebelahan? Kita justru membaur karena masyarakat di situ adalah keluarga yang paling dekat dengan anak-anak, dengan satu harapan bahwa dengan pembauran yang ada pada warga masyarakat, maka anak-anak ini ketika dia keliaran atau dia melakukan sesuatu yang keliru, maka masyarakat itu tidak perlu lagi menggunakan cara-cara yang kurang baik, tetapi mereka justru melapor kepada pesantren bahwa oh ini anak pernah begini dan begitu. Akhirnya kita dapat menyelesaikan dengan baik. Dan kalau ada anak dari luar Papua misalnya mau daftar situ, itu boleh?
Oh, sangat boleh. Boleh ya, jadi Sangat boleh. nggak eksklusif hanya untuk itu. Dan tadi dengan warga sekitar yang mungkin juga baru pertama ini kenal dengan anak Papua ini, tingkah-tingkah anak-anak ini yang paling sampai mungkin jadi keresahan warga, mungkin kalau ada yang sampai tadi dilaporan ke pusat, pernah ngapain aja mereka? Kalau kasus besar sih tidak. Mm-mm. Tapi kasus-kasus kecil seperti kalau kita di kampung itu kan begini. Mm-mm. Ada orang tanam rambutan. Iya, pohonnya. Nah, pohonnya itu yang punya yang menanam. Iya. Tapi buahnya milik semua orang. Oh, ada culture Jadi shock ya. kadang-kadang yang namanya anak kecil, Heeh. oh rambutan ini kayaknya enak. Iya, dia Mungkin dia ambil, dia senang. panjat. Dia belum minta izin sudah di pohon. Oh iya, Tapi karena belum tahu berarti. Nah, setelah kita kasih tahu kepada yang punya pohon, kalau itu dibayar, nggak apa-apa mereka ambil aja. Oke. Nanti kita yang menyelesaikan. Tetap selesai dengan damai ya, Masya Allah pemirsa. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi baik bagi mereka sendiri. Iya, dan akhirnya warga pun menerima. Ini bukti bahwa Masya Allah walaupun apapun tantangannya, tapi ketika beliau memulai dengan akhlak, Masya Allah, akhirnya diterima juga. Dan tadi lulusan udah ada sekitar 8.000. Dan itu akan menjadi hikmah luar biasa yang akan kita bahas di Sah. Selalu ada hikmah. Pastikan ya bisa. Saya adalah seorang muslim